Jurit News Channel melaporkan dari Purwakarta. Satgas Citarum Harum Sektor 14, tindak tegas trik oknum perusahaan pembangkang cemari lingkungan. Purwakarta. Jurit News Channel, Daup Herlambang melaporkan dari lapangan. Satuan Tugas Satgas Citarum Harum Sektor 14 Kolonel Infantri Muhammad Ridwan telah mengambil langkah tegas dalam menangani trik oknum perusahaan pembangkang yang telah mencemari Kali Cikuda anak Sungai Cikembang, dengan pembuangan limbah cair yang berbusa, keruh dan bau, menimbulkan polusi dan kerusakan lingkungan yang serius. Menindaklanjuti laporan warga masyarakat Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta sekitar Kali Cikuda anak Sungai Cikembang telah beberapa hari ini menimbulkan air Kali Cikuda berwarna dan berbau serta berbusa. Dan Sektor 14 didampingi tenaga ahli limbah dari Satgas Citarum Harum Pusat Haji Ridwan Subrata, dan Sektor 14 bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Bidang P2KL Agung, Kepala Desa Kembang Kuning Haji Wahyu dan juga media melakukan sidak IPAL yang kedua kalinya PT Indorama Sintetik Tbk Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Hasil kajian tenaga ahli Satgas Citarum Harum Ridwan Subrata setelah cross-check ke lapangan di beberapa tempat pengolahan air limbah PT Indorama Sintetik Tbk menyimpulkan ada sedikit kemajuan dari pembuang air berbusa dan berwarna sudah tidak kelihatan, tetapi pembuangan limbah cair yang kelihatan bening tapi mengandung zat berbahaya. Hal ini Satgas Citarum Harum menyarankan agar secepatnya melakukan perbaikan untuk segera mencari solusi penanganannya. Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, Satgas Citarum Harum bekerja sama dengan instansi terkait dan aparat hukum melakukan penyelidikan mendalam terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas pencemaran tersebut. Hasil inspeksi menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah melanggar aturan lingkungan yang berlaku dengan membuang limbah cairnya yang telah merusak biota ekosistem air dan lingkungan. Satgas Citarum Harum, Kolonel Infantri Muhammad Ridwan menyatakan, kami tidak akan mendefinisikan perusahaan yang merusak ekosistem anak Sungai Citarum. Sungai ini adalah aset berharga bagi masyarakat, dan kami akan terus melakukan upaya keras untuk menjaga dan memulihkannya. Sebagai langkah pertama, Satgas Citarum Harum telah memberikan peringatan keras kepada perusahaan pembangkang untuk segera menghentikan pencemaran dan memulai proses pemulihan lingkungan. Jika perusahaan tidak mematuhi peringatan ini, tindakan hukum lebih lanjut akan diambil sesuai peraturan yang berlaku. Kolaborasi antara Satgas Citarum Harum, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, pihak berwenang, dan masyarakat setempat diharapkan dapat memastikan perlindungan dan pemulihan ekosistem sungai yang penting ini. Masyarakat yang diwakili oleh Kepala Desa Kembang Kuning siap untuk terus berpartisipasi aktif dalam melaporkan pelanggaran lingkungan demi menjaga kebersihan sungai yang merupakan sumber air penting bagi masyarakat setempat. Atas kondisi ini, Komandan Sektor 14 Satgas Citarum Harum melakukan sidak ke Sungai Cikuda dan ke PT IRS mengajak tenaga ahli Satgas Citarum Harum untuk menganalisis yang terjadi. Berikut laporan hasil sidak lapangan. 1. Dilakukan sidak ke WWTP unit IPCI. A. Debit air limbah masuk pada kisaran 600 meter kubik per hari dengan nilai COD kisaran 1600 mg per liter dan nilai BOD di kisaran 250 mg per liter. B. Terdapat dua sumber air limbah yang terkandung oil dan non-oil. C. Telah tersedia fasilitas IPAL, WWTP ETP. D. Sistem pengolahan diawali DAF khusus untuk air limbah oil, dilanjutkan dengan proses biologi anaerobik dan aerobik. Proses terakhir dilakukan polishing dengan multimedia filter MMF dikarenakan hasil air olahan dilakukan recycle sebagai make-up cooling tower. Informasi dari Pak Jaya PICPT. IRS air hasil olahan direcycle hampir 100%. E. Hasil lab rujukan menghasilkan COD pada kisaran 6 mg per liter. F. Secara fisik, air hasil olahan sangat jernih dan tidak berbau. G. Tidak ada data TDS sebagai data cross-check dipakai air cooling tower. H. Fisik di secondary clarifier,
Supernatan atau overflow sangat jernih sekali dan tidak berbau. Di gutter dan dinding bagian dalam secondary clarifier yang terendam air terlihat banyak lumut tumbuh yang biasanya mengindikasikan nilai COD kurang dari 100 mg per liter, banyak terkandung unsur nitrogen atau fosfat. Hasil analisa lab untuk amoniak adalah di bawah 1 yang telah memenuhi baku mutu. Tidak ada data nitrat untuk menganalisis apakah terlalu banyak urea yang ditambahkan sebagai unsur nutrien di proses aerasi. Jika dari kebutuhan berdasarkan BOD, N sama dengan 100, 5:1 penambahan urea per hari 25 kg terlalu banyak. 2. Sidak ke unit produksi sintetik. Unit ini memproduksi PET. Debit air limbah masuk pada kisaran 600 meter kubik per hari dengan nilai COD pada kisaran 1900 mg per liter dan nilai BOD kisaran 750 mg per liter. B. Terdapat 2 sumber air limbah yaitu air limbah dari proses stripper dan dari span oil yang ditambahkan sedikit demi sedikit. C. Telah tersedia fasilitas IPAL WWTP-ETP. D. Sistem pengolahan, diawali pengendapan yang hanya dibubuhkan polimer, tidak ada coagulan. Kemudian dilanjutkan dengan proses biologi aerobik 2 stage. Tidak ada proses lanjutan atau polishing. Hasil air olahan tidak dilakukan recycle. Hasil lab rujukan bulanan menghasilkan COD pada kisaran 45 mg per liter, sesuai baku mutu. F. Secara fisik, air hasil olahan keruh berwarna kecoklatan dan banyak busa padahal gerakan mekanis pembentuk busa tidak terlalu tinggi. Air hasil olahan sudah tidak berbau. H. Fisik di secondary clarifier sebagai supernatan atau overflow terlihat keruh kecoklatan dan tidak berbau. Tingkat kekeruhan yang ada mencerminkan biasanya nilai TSS di atas 50 mg per liter. Nilai ini di atas baku mutunya. Di gutter dan dinding bagian dalam secondary clarifier yang terendam air tidak terlihat adanya lumut tumbuh. J. Diambil sampel untuk dianalisa laboratorium untuk memastikan kualitas air olahan. K. Dari saluran outlet setelah titik pentaatan, menyatu dengan saluran dari air limbah domestik. Kapasitas air limbah domestik sekitar 60 meter kubik per hari yang dihasilkan dari karyawan yang masuk per hari mencapai 1.200 orang dan air kotor terproduksi 50 liter per orang per hari. L. Melihat dari jumlah air pencampur yang berasal dari air limbah domestik, debit air pencampur jauh lebih besar dari 60 meter kubik per hari, bisa di atas 500 meter kubik per hari. Harus ditelusuri tambahan air yang ada di saluran. Dikhawatirkan penambahan debit merupakan trik dari oknum sebagai pengencer agar terlihat jernih ketika masuk ke badan penerima atau badan sungai. 3. Pemeriksaan ke sungai badan penerima. A. Sungai badan penerima adalah Sungai Cikuda. Sungai ini membelah PT IRS. Sungai ini hanya menerima dari 1 IPAL di atas sebagai badan penerima. B. Ketika sidak air sungai relatif jernih, tidak berwarna, tidak berbusa dan tidak berbau. Berbeda dengan sehari sebelumnya sungai ini berbusa, keruh dan berbau. C. Melihat debit sungai cukup besar perkiraan di atas 10.000 meter kubik per hari. Dengan perbedaan debit input dan output tentunya terdapat sumber-sumber air lainnya yang masuk ke sungai. Didapat informasi dari Pak Kades bahwa sungai ini tidak ada yang berasal dari masyarakat, namun terdapat dari sumber lain yaitu dari industri tekstil proses pencelupan, PT Urase dengan skala industri bukan industri besar. Rekomendasi 1. Dilakukan pengecekan lab terhadap air hasil olahan IPAL unit sintetik PET. 2. Dilakukan audit sumber-sumber air apa saja yang masuk ke Sungai Cikuda sehingga diketahui debit sesuai neracanya. 3. Audit di atas juga untuk menghindari adanya kebocoran-kebocoran atau saluran liar yang tidak masuk ke IPAL. Tegas tenaga ahli Satgas Citarum Harum Haji Ridwan Subrata. Baik, hari ini kita melaksanakan sidak di PT Indorama
berkaitan dengan laporan masyarakat beberapa hari yang lalu dan kelanjutan pengecekan kemarin tentang adanya pengaruh air kepada di sungai berupa bau, buih, dan kotoran hitam, sehingga hari ini saya mengajak tenaga ahli Satgas Citarum, Bapak Ridwan Subrata, untuk mengecek langsung baik kondisi sungai maupun IPAL yang ada, termasuk proses IPAL yang dilakukan oleh PT Indorama. Ya. Lalu terkait dengan hasil dari barusan sidak sendiri, mungkin hasil sidak bisa disampaikan sedikit jelasannya sebelum nanti kita buat laporan oleh Pak Ridwan Subrata. Pak Ridwan, sementara tenaga ahli dari Satgas Citarum Harum terkait dengan proses barusan setelah di lapangan dengan melalui proses begitu lama juga, mungkin hasil dari yang diambil dari IPAL-nya sendiri terkait limbah ini berbahaya apa tidak? Baik, terima kasih Pak. Ini untuk tadi kami masuk ke 2 lokasi ya Pak. Yang satu lokasi itu AFC dan satunya lagi di polimer. Polimer seperti itu. Nah untuk yang di AFC itu memang kelihatan bagus. Pabriknya juga sudah lebih modern. Terus kemudian air hasil olahnya di recycle dan memang secara kelihatan dari fisik itu sangat dimungkinkan untuk recycle begitu. Nah sini kemudian namun berapa jumlah yang di recycle itu ini masih perlu dikaji gitu ya, berapa persen seperti karena tidak mungkin 100% untuk di recycle. Pertama, kemudian kedua tadi kami masuk juga ke unit polimer. Nah unit polimer melihat dari fisik, secara fisik belum dicek laboratorium, memang terlihat agak keruh seperti itu. Nah terus kemudian, apakah ini memang suatu abnormali atau memang normal seperti ini, seperti itu. Karena ketika kita telusuri ke data hariannya itu hanya ditunjukkan 1 hari gitu ya dengan hasil yang bagus gitu. Nah terus tapi kami juga mengambil sampel waktu itu barusan dan akan cek itu hasilnya seperti itu. Nah, kemudian kami juga menelusuri di ada sungai namanya Sungai Cikuda. Sungai Cikuda yang Terusannya ke sana Cikembang. Terus sampai Cikembang, Yeah. terus kemudian sungai ini masuk membelah dari PT Indorama. Gitu. Nah, kalau melihat dari jumlah debit yang dari plan yang 2 tadi dimasukkan itu adalah sangat tidak imbang Sebenarnya Pak, kalau yang satu itu nggak masuk di sini. Yang tadi itu nggak masuk di sini. Ya, ini dari polimer saja. hanya 25 saja gitu Pak. Nah dari polimer itu kurang lebih sekitar 600 meter kubik per hari tadi ya. Nah kalau 600 meter kubik per hari itu kalau misalnya dari pipa itu kurang lebih sekitar pipa 3 in. Ya, tapi kalau melihat dari sungai itu boleh dibilang bisa di atas 10.000 meter kubik per hari. Yang lainnya dari mana? Nah itu yang lain dari mana? Nah ini mungkin kita perlu menggali data yang yang berkelanjutan begitu ya, karena adanya keluhan masyarakat bahwa sungai ini beberapa hari terakhir bau seperti itu. Lalu terkait dengan proses dari limbah sendiri setelah barusan dicek terakhir di Kali Cikuda, gimana nih hasilnya? Ya, kalau Kali Cikudanya sedang baik ya Pak. Ya. Sedang baik ya, meskipun memang bau-bau asli dari khasnya petrokimia itu masih ada. Bau-baunya seperti itu. Namun melihat dari fisik air Cikuda itu dia bersih, tidak terlihat baik seperti itu. Nah, meskipun tadi kita melihat di WWTP atau ETP yang lain polimer itu agak keruh, ya. Mungkin tercampur dengan air-air dari sumber yang pengenceran air. Lalu untuk Pak Ridwan sendiri dengan barusan untuk Indorama sendiri mungkin ada yang disampaikan, perlu disampaikan terkait dengan adanya barusan di lapangan untuk Indorama. Baik, ada beberapa improvement kalau saya lihat dari plan yang pertama itu ya, saya melihat terlalu banyak urea gitu ya. Sebetulnya urea ini sangat menguntungkan petani, begitu ya, karena dia butuh urea dan memang kebutuhan di dalam limbahnya itu ditambahkan urea, di mana ureanya berlebih seperti itu ya. Nah itu membutuhkan petani sebetulnya.
Nah terus kemudian kebetulan limbahnya memang masuk baku mutu baik ya seperti itu. Nah kami usulkan untuk ureanya dikurangi. Nah untuk yang tren yang kedua itu kelihatan terlalu banyak udara, jadi boros listrik seperti itu ya, untuk beban limbah yang hanya 600 meter kubik dan COD-nya kurang lebih sekitar 3 ribuan gitu. Nah saya di sini ada rekomendasi yang paling mudah sebetulnya ya, itu ditambahkan post treatment di ujung. Jadi setelah proses pengolahan limbah yang ada di polimer itu ditambahkan DAF ya, dissolved flotation atau unit progressive operasi, sehingga yang keruh itu dia bisa lebih baik lah seperti itu. Oke, teman-teman. Dari LH sendiri ada yang ingin disampaikan? Sedikit saja hasil mungkin ini sebagai langkah awal ya, kita untuk bisa mempelajari dari anatomi aspek-aspek pengelolaan lingkungan. Baru 2 titik yang hari ini kita bisa pantau. Nah, hasil daripada pemantauan ini dan nanti kedepannya akan menjadi rujukan bagi kami di LH untuk melakukan langkah-langkah tindak lanjut. Jadi apapun yang nanti tertulis dari hasil kegiatan ini akan menjadi kebijakan dan langkah-langkah tindak lanjut dari Dinas Lingkungan. Mungkin itu. Pak Kades? Kalau saya tuh sedikit menambahkan, saya dengan bersama-samanya investigasi tentang laporan masyarakat yang kemarin dan adanya bau lingkungan di sekitar 5 hari, saya ucapkan terima kasih kepada Citarum Harum dan Bapak Ridwan dari tenaga ahli Citarum Harum. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Baru kali ini saya merasa ada keterbukaan kita dibawa muter-muter ke sini, terus dikasih penerangan ini itu. Saya mendapatkan ilmu dan mendapatkan penerangan. Mudah-mudahan hal ini saya bisa menerangkan lagi ke masyarakat, dan mudah-mudahan ke depan Indorama akan membuang limbah lebih baik dengan adanya kegiatan kita hari ini, sidak kita hari ini. Cukup dari saya. Terima kasih, Pak. Bagus, tapi ketika ini tidak bau, kemudian ini tidak otomatis isi tidak akan bau. Ya, karena ini bau kecuali isi parah banget, nggak ada listrik. Satu, nah cuman ketika kita bicara di sini ada proses